What's up guys? Nah, pada video kali ini kalian akan menyaksikan obrolan santai bersama kami berempat terkait teori role May. Jadi di sini teori role May memberikan wawasan yang mendalam tentang eksistensialisme manusia, di mana yang tentang kebebasan, tanggung jawab, kecemasan, pencarian makna hidup, dan cinta atau keinginan. Emang boleh secinta itu? Boleh banget loh, karena kita kan juga merasakannya. Stop dulu. Sebelum masuk ke percintaannya pasti semua bersemangat nih. Semangat banget sih kalau aku, karena ini sangat menarik. Kayaknya cintanya sangat indah nih guys. Lagi merasakan di momen-momen ini ya. Kalau saya sih, jangan dulu bahas deh cintanya. Nanti itu aja. panjang nih ceritanya. Nah, sebelum kita berempat bahas tentang cinta, kita tahu dulu nih, kalian pernah berpikir nggak sih, kita hidup nih buat apa sih? Tujuan kita hidup nih apa? Bukan mama bapak ada kata kita ada gitu, Itu juga sih, pasti punya tujuan masing-masing. Iya sih. Nah, pasti dari kita nih punya pendapat atau pandangan yang berbeda-beda tentang tujuan hidup kan? Nah, pertama, Ika sendiri bagaimana tentang tujuan Ika hidup? Ika pernah bertanya-tanya atau mungkin berpikir begitu tentang Ika hidup buat apa Nah, kalau tujuan hidupnya pasti masing-masing individu itu tujuan hidupnya itu pastinya bervariasi ya. Nah, kalau untuk saya sendiri, tujuan hidup saya itu untuk memenuhi keinginan terbesar saya. Untuk mencari salah satu keinginan terbesar saya itu mempunyai rumah maksimal di umur yang ke-30 tahun. Wow, Hebat sekali pemikirannya. Keren Untung aja sekali. tidur sampai pikir. Terus Intinya mencari kebahagiaan Kak, di dalam hidup. Keren kak, keren. keren banget sayang. Kalau saya sih tujuan hidup saya itu yang pastinya untuk mencapai kesuksesan karir. Kalau saya sudah berkeluarga nanti keinginan akan terpenuhi lah. Saya punya tujuan hidup tuh banyak ya. Jadi untuk membahagiakan orang tua sih sudah pasti itu. Terus untuk gimana kalau sudah berkeluarga pasti untuk mengajar anak-anak yang harus berpikir bagaimana. Wow, Itulah pokoknya pasti kalian tahu lah kayaknya teman kita ini pikirannya sangat dewasa ya. Sudah berpikir yang jauh. harus. Kalau menurut saya sendiri, tujuan hidup saya itu menjadi manusia yang seutuhnya saja. Wah, paling beda dari yang lain nih. Boleh sih itu intinya. Kalau kamu sendiri bagaimana? Kan dari tadi kan sudah mengetahui tujuan hidup kami bertiga nih. Kalau tujuan hidup saya sendiri sih banyak ya. Soalnya mimpi terlalu banyak. Wah. Mimpi bisa. Semua juga Jangan tinggi ya, harus jatuh nanti. Aduh, kakak tujuan hidup saya tuh pasti kayak Jihan, hampir mirip kayak pasti membahagiakan kedua orang tua ya. Terus kalau untuk percintaan belum ada, karena sampai sekarang masih kosong. Masih kosong info ya nanti. Boleh nih, boleh. Pokoknya tujuan hidup tuh lebih ke mengarah ke hal-hal yang baik, melakukan sesuatu yang harapan orang tua lebih ke semoga bisa mencapai atau mewujudkan keinginan orang tua. Amin. Wanita Walaupun itu kayaknya manipulasi. Kok begitu? Salah deh. Terus tadi kan kita sudah membahas tentang tujuan hidup kita masing-masing nih. Pasti setiap individu nih punya tujuan yang berbeda-beda kan, tergantung pemikiran atau persepsi tentang kehidupan mereka, pengalaman kehidupan mereka sendiri yang mereka alami dan rasakan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Sangat menarik ini pembahasan tentang percintaan. Kayaknya percintaan ini sangat lumrah ya di kalangan anak-anak kuliah dong. Ya, sangat sih, sangat berpengaruh. Anak-anak lagi menggebu-gebu nih rasa cintanya kepada asmaranya kepada cutting.
Emang boleh. Ini sudah terjadi teman kelas kita loh. Oh, ada. Tapi semoga aja yang mempunyai perasaan kepada Kating itu terbalaskan. Amin. Tapi kalau tidak terbalaskan, Ada juga yang kukos deh, kukos teman deh. sekelas. Ada juga dari teman sekelas. Jangan sampai gangguan jiwa psikologinya gara-gara Kating. Kayaknya takut gila nih. Aduh, kita bahas sekarang kita coba dong mau tahu nih cerita tentang perjalanan percintaan dari masing-masing dari kita berempat. Kayaknya lebih enak mulai dari yang hitam. Boleh nggak sih? Nih, boleh nggak sih privasi? Yang paling bersemangat yang ini nih guys. Boleh nggak sih privasi? Oh, kalau untuk sekarang kebetulan lagi mengerjakan tugas jadi wajib bercerita. Kalau saya nih, kalau soal cinta nih ya, saya tuh mulai merasakan dari SD dong. Dari SD. Oh, Jangan kaget ya, SD tuh cuman kayak itu cinta monyet ya? gitu. Lebih bukan cinta monyet, cinta aku ikut ya mungkin. Enggak sih, enggak mungkin SD lah. Pernah sih SD. Tapi hanya Sekedar suka. mengagumi gitu. Tapi kalau untuk yang lebih mengagumi sekarang sih ya, walaupun itu cuma HTS, tapi it's okay lah. Digantung kakak. Enggak juga sih. Ya begitu bisa dibilang begitu, digantung. Digantung atau menggantung? Digantung, kalau menggantung tidak mungkin. Sekarang lagi merak-meraknya menggantung diri sendiri. Aduh, itu berdiri sama diri. Oke, lanjut kak ceritanya. Begitulah kurang lebihnya percintaan saya. Saya tuh tidak pacaran, saya mengagumi saja. Kalau cuma dekat itu cuma sebatas HTS. Wow. Lebihnya dari itu ya menunggu saja takdir yang tepat. Kakak sangat menyerahkannya kepada Tuhan yang Maha Ya, Kuasa nih. Sepertiga malam selalu menanti. Asik. Pejuang sepertiga malam nih. Terus Kak, Catherine sendiri kayaknya ini dunia percintaannya lebih berat nih. Iya boleh dong, sharing. Boleh dong sharing-sharing sedikit untuk kita yang Kan di sini kita membahas tentang percintaan dan keinginan. Kalau mau keinginan buat dia suka sama saya, kalau saya tuh sudah suka sama kamu, kamu harus suka sama saya dong. Ini tapi keinginan. Wow. Macam teman kita tuh, dia menyukai Kating, tapi dia punya keinginan Kating itu berharap Kating itu juga suka sama dia. Padahal Kating Keinginannya sangat jauh. aduh, realita sesuai ekspektasi nih, Dek. Oke, Katingnya kita sudah lanjut dulu ya, Kak. Jangan terlalu terbawa suasana. Oke. Kita lanjut dulu ke Kak Catherine. Cerita sedikit-sedikit tentang dunia percintaannya, dong. kalau kisah percintaan saya mulai tertarik dengan lawan jenis itu waktu SMA. Baru-baru ya, guys. Teman sekelas. Menarik nih. Kok sama? Sekelas Sama. Bisa nih berdua sebelahan. sekarang menjadi pacar saya. Wow, berarti ini termasuk pendekatan yang berhasil. Yes. Pendekatan. Berhasil banget ya. Iya, ada kata jauh. Oh, sekarang Ya. Korban sekarang LDR. gimana? Oh, korban LDR. LDR-nya kupang apa nih? Kupang apa nih, Kak? Wah, Jogja nggak tuh? Neng Jogja sayang. Emang yakin dia setia? Mbak Jawa sangat cantik. Emang yakin? Nanti bilangnya sabar ya lagi kerja tugas. Kebetulan belum kuliah, Oh, berarti masih kursus. Keren dong. bagus. Kisah cintanya nggak rumit ya, lurus. Kok dia sama seperti saya? Oh, ini lebih rumit guys. Itu lebih rumit. Baru putus ya? Bisa dibilang begitu. Nah, kalau saya punya tuh kebalikan dari Catherine. Kalau Catherine punya tuh lurus-lurus saja, kalau saya punya tidak. Nanti bengkok-bengkok kayak ular. Baru putus sebulan yang lalu. Lebih banyak nih. Kayaknya kita waktu diam-diam 1 bulan yang lalu ada diam-diam bisa di kampus. Pantas. Kayaknya kurang ada bobot. galang. Kakak ada galang nih. Terus putusnya tuh kenapa tuh? Kalau bisa Kurang komunikasi lah, gini gitu. Oh, LDR juga. Aduh, jangan bersedih dulu, mama tuh sungai lagi. Tidak harus move on, harus move Oh, on. sekarang semua Sudah 50%. Oh, masih ada ingat-ingat sedikit-sedikit. Kalau untuk Eri sendiri bagaimana dong? Iya, yang tanya nih harus Agak berat. Si yang baratnya tuh Nggak ada yang suka, guys. masa? Iya.
Tidak mungkin sih, pasti ada, pasti ada. Kisah percintaannya kayaknya kalau jujur pernah mengagumi, aduh di sini ini cerita. Pernah mengagumi, aku SMA mengagumi kakak kelas. Aku juga pernah loh. 2000 berapa? 2021. Tapi itu kakak kelas ada pacar. Sedih banget. Bertepuk sebelah tangan. Iya. Kebanyakan sekarang tuh kebanyakan sekarang tuh mengagumi orang yang sudah punya pacar rata-rata. Tapi itu dulu 3 tahun yang lalu, jadi aman. Tapi sekarang juga dialami banyak loh sekarang. Wow, Apalagi teman-teman kita. Kalau Nah, sekarang jujur, ya, kisah percintaan saya tuh kayaknya tidak berbelok-belok, tidak lurus, stuck di satu tempat. tidak maju. Tidak mundur, tidak mundur. Karena punya pikiran kalau pacaran tuh buang-buang waktu. Terus punya pikir juga kalau tidak pacaran saja Ewi ele-elean. Apalagi kalau pacaran kayaknya Ewinya hidup bodo amat dengan tugas kuliah. Betul tidak? Iya, betul. Terus kisah percintaan saya sendiri tuh kebetulan belum pernah pacaran, jadi untuk kisah percintaan kayaknya belum ada deh. Hanya sekedar mengagumi. Dan mengagumi itu stop mengagumi karena orangnya sudah punya pasangan. Sedih banget. Emang punya sesedih itu? Sudahlah, sekarang kita skip, kan kita sudah senang-senang nih kalau sudah bahas percintaan. Sekarang kita lanjut dong. Terbawa sesuatu. Suasana, jadi keenakan bahas tentang percintaan. Nah, kalian menurut kalian dalam menghadapi hidup nih, kalian punya kecemasan atau punya kecemasan sendiri ya? Apa sih kita nih punya kecemasan sendiri, punya keinginan tadi kan sudah nih yang ingin diwujudkan. Nah, punya pasti untuk mewujudkan keinginan pasti ada kecemasan yang kita pikirkan. Iya, benar sih ini. Kalau saya tuh kan tadi saya bilang saya ingin mewujudkan keinginan orang tua. Nah, kecemasan saya tuh kayak kita nih kehidupan stop, tahu toh menghadapi game over. Itu tuh takutnya belum mewujudkan keinginan orang tua. Itu tuh kecemasan yang ya paling nomor 1 lah dalam hidup. Terus yang kedua tuh takut, kita kan anak-anak kos nih. Iya, benar. Jauh-jauh dari orang tua kan. Anak Rantau. Pasti takut mengecewakan orang tua kita. Takut keselio sedikit. Sekarang kan lagi tren masuk angin. Masuk angin yang butuh waktu 9 bulan 10 hari. Oh, I know. Ya kan? Jadi kita harus lebih waspada. Jangan sampai terjadi begitu ya. Iya, harus lebih waspada ya. harus bisa jaga diri. Kalau untuk saya sih, kita masih ada kecemasan nih. Saya sering punya kecemasan kalau misalnya punya tugas banyak dan saya belum mengerjakannya, itu tuh bisa memicu pada kecemasan yang sampai bisa stres, beban saking cemasnya. Kayaknya masuk psikologi kayaknya untuk mengontrol. Iya, rawat jalan bisa jadi. Rawat jalan ya. Tapi paling cemas kalau misalnya sesuatu yang saya belum kerjakan. Cemas itu saya bisa berpikir pas waktu tidur tuh kayak terganggu gitu. Aduh, saya ini belum kerjain ini tugas loh. Wah, ini tugas 1 belum habis. Yang belum tidur, jadi pikiran kayak aduh bagaimana nih. Kayaknya harus kerja. Begitulah. Selalu muncul ketakutan saking dia cemasnya. tidak tidur nih. Iya, Ada numpuk nih. Stres. Terus ada datang. Aduh. Banyak sekali. Nah, kalau untuk saya, kecemasan tadi kan tujuan hidup saya bilang kalau mau menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, kecemasan hidup saya itu saya takut kalau sebelum menjadi manusia yang seutuhnya itu kan saya sekarang bapak sudah tidak ada, terus kecemasan itu takut mama juga waktu sebelum mencapai tujuan saya itu mama saya itu sudah tidak ada. Jadi takutnya tuh umur orang tua. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan bahagia. Niat baik pasti Tuhan pernah. Amin. Lucu sekali. Lucu sekali ya. Kalau untuk Mbak bagaimana nih? Nah, kalau saya kan tadi keinginan saya itu kan ingin punya rumah di maksimal umur yang 30 tahun.
Nah punya rumah ini kan harus punya biaya yang cukup kan. Nah kecemasan saya itu takutnya tidak bisa sukses, tidak bisa mewujudkan begitu. Atau mah Kita kan sudah membahas nih tentang sudah di kecemasan. Kita jangan lupa satu dong tentang individu kita nih. Kan masing-masing individu kan berbeda. Apa kalian sudah merasakan individu kita sendiri masing-masing sudah punya tanggung jawab? Iya tanggung jawab. kalau saya punya tanggung jawab karena terbebani dari itu tadi kan mewujudkan keinginan orang tua, jadi punya beban yang harus saya tanggung. Dan semoga kita semua bisa mewujudkan keinginan dan tanggung itu jawab. kan yang pertama. Tapi tanggung jawab nih, kayak kita memang sudah dewasa tapi kadang kita lupa, terlalu terbawa suasana, terlalu kayak kita mungkin beberapa hari mungkin terlalu kesenangan, sering-sering nongkrong atau apa kan, tahu anak-anak muda duduk-duduk sampai tengah-tengah malam sampai lupa waktu. Terus nanti kalau orang tua tanya gimana, Ma lagi kerja tugas jangan telepon, Ma kirim uang, apa beli buku lipstick. Wow. Beli buku ya, bukan beli lipstick mah, beli buku. Pasti dari situ tuh karena jadi kalau kita merasa hidup kayak kita punya hidup penting, terus kita punya tanggung jawab tuh, jadi kita tidak sembarang, ini menurut saya pribadi, jadi kita tidak sembarang mempergunakan kesempatan dan waktu, kita memanfaatkannya itu dengan baik begitu. Jadi semuanya tuh tersusun, tertata dengan rapi, tertata sesuai keinginan kita, jadi semua yang kita ingin lakukan tuh bisa terwujud begitu tuh, tujuan hidup kita juga dapat tergapai. Kalau Ika bagaimana Ika? Kalau Ika, Tanggung jawab. aku sudah merasa diri punya tanggung jawab. Belum merasa sih, tapi ya harus bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri. Soalnya kan sekarang sudah jadi anak rantau, tinggal sendiri. Iya. Anak-anak atur uang sendiri, bagaimana supaya bisa sampai akhir bulan tuh uang harus bisa tetap pas. Apalagi sekarang di kuliah nih kebutuhan kita sangat banyak sekali. Untuk beli buku, untuk kumpul uang kegiatan, banyak sekali. Jadi ya walaupun belum merasa tapi harus berusaha untuk bisa bertanggung jawab sendiri. Kalau untuk saya sih, kalau soal bertanggung jawab saya sudahlah, walaupun masih belum seutuhnya karena saya seorang mahasiswa, berarti saya harus tanggung jawab dengan tugas-tugas saya yang pastinya saya harus mengerjakannya dong. Berarti saya punya tanggung jawab tuh di situ, saya sudah merasa saya punya tanggung jawab. Kalau saya sih kan Mana sekarang kita kan sebagai anak kita sudah jadi beban orang tua toh. Jadi sebagai beban kita juga harus tahu diri. Tahu diri ya toh? Tahu diri untuk kita punya tanggung jawab untuk membanggakan orang tua. Terus kita juga harus tanggung jawab dengan diri kita sendiri, bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri untuk mencapai itu tadi tujuan hidup kita. Aduh guys, kayaknya saking serunya obrolan santai kita hari ini nih, kayaknya sampai lupa waktu nih guys. Benar banget, udah jam berapa nih? Kebetulan obrolan hari ini nih sangat berkaitan nih dengan teorinya Menarik si banget. Bapak Ganteng ini, Roland May ini. Untuk mengakhiri kayaknya obrolan santai hari ini seru sampai bikin kita lupa waktu nih. Bagaimana kalau kita akhiri saja? Sebelum diakhiri, aku ada pantun nih. Apa nih? tuh? Kayaknya ini relate kehidupan. Apa tuh? Sepian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih.